Hotel Saka, Jakarta. Dengan langkah panjang Arumi berjalan menyusuri lorong rumah sakit. Matanya mulai berkaca-kaca dan hidungnya terasa masam. Berkali-kali wanita itu mendongakkan kepala berusaha untuk menghalau agar cairan bening itu tidak meluncur tanpa seizin dirinya. Saat berpapasan dengan beberapa perawat dan dokter yang berjaga, ia tetap memberikan senyuman yang dipaksakan. Meski hati sakit, tetapi ia harus tetap tersenyum di hadapan semua orang. Bukan perkara mudah bagi wanita itu tersenyum dikala hatinya sedang terluka. Butuh perjuangan baginya untuk menutupi perasaan itu dari dunia luar. Dasar pria aneh, teriak Arumi saat berada di rooftop rumah sakit. Dadanya kembang kempis akibat menahan emosi. Membayangkan begitu tajamnya lidah pria itu saat mengucapkan kata-kata yang bernada sindiran dan intonasi tinggi, membuat tubuh Arumi seketika luruh ke lantai. Ia memeluk kedua lutut dan menenggelamkan di sana. Tubuhnya gemetar dan detik berikutnya air mata wanita itu pun meleleh. Salah aku apa? Hingga dia memperlakukanku dengan tidak adil. Seharusnya dia memberikan kesempatan padaku untuk membela diri, bukan malah memberikan hukuman dan mengusirku begitu saja. Lagi-lagi air mata Arumi mengalir deras. Rasanya ia sudah tidak sanggup bila harus bekerja sama dengan pria itu. Setiap hari Arumi menjadi pelampiasan kemarahan Ryan. Pria itu tidak bosan mencari celah untuk bisa memarahi Arumi. Padahal wanita itu selalu melakukan semua pekerjaan dengan baik. Namun di mata sang atasan, ia selalu salah. Matahari menyinari kota Jakarta begitu cerah. Sang surya telah ingin menunjukkan cahayanya pada seluruh insan di bumi ini. Selepas mengerjakan urusan pekerjaan, Mahesa memutuskan menemui kekasihnya di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Jakarta Pusat. Entah mengapa hari ini Kayla meminta dirinya untuk bertemu dengan gadis itu di sebuah hotel. Tanpa menaruh curiga, ia menyetujui kekasihnya itu, dan kini kendaraan roda 4 milik pria itu sudah terparkir rapi di basemen. Saat tiba di depan kamar hotel, Mahesa segera menekan bel, dan detik berikutnya Kayla membukakan pintu. Gadis itu menyambut kedatangan sang kekasih dengan mata berbinar bahagia. Hari ini Kayla begitu cantik, mengenakan dress super seksi berwarna hitam yang sangat kontras dengan warna kulitnya. Mas Mahesa, senyuman di wajah Kayla terlukis. Melihat Mahesa ada di hadapannya, gadis itu langsung berhambur memeluk Mahesa. Baru 1 hari tidak bertemu, ia sudah dilanda rasa rindu yang teramat mendalam. Aku sangat merindukanmu, Mas. Kamu tahu tidak, tadi malam aku tak dapat memejamkan mata sama sekali. Aku mencoba menghubungimu, tetapi nomormu tidak aktif. Gadis itu mengurai pelukan, lalu berjalan masuk ke dalam ruangan. Kamu sudah ingkar janji, ucapnya lirih. Padahal kemarin kamu bilang akan langsung datang, menemuiku kapanpun aku merindukanmu. Tapi nyatanya nomormu malah tidak aktif. Maafkan aku, baby, semalam aku langsung tidur. Karena terlalu lelah bekerja hingga lupa mengisi daya ponsel, jawab Mahesa, seraya memeluk kekasihnya dari arah belakang. Mencoba agar Kayla tidak sedih, sebab ia khawatir kalau gadis itu bersedih, maka janin dalam kandungannya akan ikut bersedih. Kamu tidak bohong padaku kan? Tanyanya untuk memastikan kalau Mahesa tidak membohonginya. Sumpah demi apapun, aku tidak membohongimu, baby. Mahesa membalikkan tubuh Kayla, menatap mata gadis itu dengan intens. Kumohon percayalah padaku, pintanya bersungguh-sungguh. Aku takut kamu akan lari dari tanggung jawab setelah mendapatkan apa yang diinginkan. Serunya dengan mata mulai berkaca-kaca. Dan kamu membiarkan aku membesarkan anak ini seorang diri, tanpa kehadiran sosok papa di sampingnya. Butiran air mata Kayla menetes, jatuh membasahi pipi. Hatinya terasa sakit bila mengingat Mahesa pergi meninggalkannya dalam keadaan berbadan dua. Membayangkan pria itu kembali ke pelukan Arumi, membuatnya semakin sesak, hingga tubuhnya lemah dan terduduk perlahan di atas sofa. Baby, aku tidak mungkin lari dari tanggung jawab. Sungguh aku tidak akan membiarkanmu menanggung beban ini sendirian. Janin itu adalah anakku dan aku bersedia bertanggung jawab. Mahesa berjongkok sambil mencium tangan Kayla. Tanggung jawab apa yang akan kamu berikan? Menikahiku? Menatap Mahesa dingin. Kalau untuk menikahimu, aku... Kayla menepis tangan Mahesa, lalu ia bangkit dari sofa. Kamu pasti tidak akan menikahiku kan? Karena hatimu masih mencintai Arumi. Gadis itu menyeka air mata yang semakin deras membasahi pipi. Kalau kamu tidak mau menikahiku, maka jangan salahkan aku bila besok pagi di dalam rahimku ini sudah tidak ada lagi anakmu. Kayla hendak meraih sling bag yang tergeletak di atas meja. Namun tiba-tiba saja, tangan gadis itu dicekal oleh Mahesa. Pria itu membawa tubuh Kayla dalam gendongannya.
kemudian menjatuhkannya di atas ranjang kamar hotel. "Truk, kamu apa-apaan sih mas?" sungut Kayla, merasakan tubuhnya sakit ketika Mahesa membantingnya di atas kasur. Meskipun ranjang itu empuk, tetapi tetap saja hentakan itu memberikan efek pada tubuhnya. "Sampai kapanpun aku tidak akan membiarkanmu menggugurkan janin itu," bentak Mahesa. Napas Mahesa memburu, menunjukkan emosi yang bertahan. Membayangkan darah daging yang selama ini didambakan olehnya lenyap, hanya karena keegoisan pria itu membuatnya frustasi. Ditambah pakaian minim yang dikenakan oleh Kayla semakin memancing gairah dalam diri untuk segera menggauli kekasihnya. Dengan gerakan cepat, ia segera menanggalkan semua helai benang yang menutup tubuh, lalu merangkak naik ke atas ranjang. Kayla mundur ke belakang hingga tubuhnya membentur sandaran ranjang. Kilatan amarah terpancar jelas di mata Mahesa. Selama mengenal pria itu, ini pertama kalinya Kayla melihat sang pujaan hati dalam keadaan emosi yang meluap-luap. "Mas, nyingkir dariku," pekik Kayla saat tangan kekar itu menarik kaki kekasihnya. "Diam," bentak Mahesa dengan emosi, lalu pria itu mencium Kayla. Dan akhirnya, Mahesa dan juga Kayla melakukan hubungan suami istri. Waktu terus berputar dengan cepat. Tak terasa sudah 2 jam lebih Arumi berdiam diri di atas rooftop rumah sakit. Usai mencurahkan kesedihannya lewat tangisan, ia bergegas berjalan menuruni anak tangga menuju pintu lift. Namun ketika berada di ujung lorong rumah sakit, ia berbelok ke kanan. Wanita itu masuk ke dalam toilet. Di depan cermin, ia memandangi penampilannya yang awut-awutan. Mata sembab akibat terlalu lama menangis. Riasan luntur serta maskara yang belepotan membuat Arumi terlihat sangat menyeramkan. Untung saja ketika ia berjalan masuk ke dalam toilet, suasana hening sehingga tidak ada satu orang pun yang melihat penampilannya saat ini. Wanita itu mendesah panjang. "Gara-gara Dokter Ryan hari ini aku banyak mengeluarkan energi," gerutunya saat merapikan riasan di depan cermin. Tangannya sibuk menghapus sisa riasan make up yang menempel di wajah. Saat sedang sibuk membubuhkan riasan, di wajah tak sengaja, bola mata indah wanita itu melirik ke arah arloji yang melingkar, manis di pergelangan tangan. "Astaga, sudah pukul 12 siang, aku harus segera pergi ke hotel itu. Jangan sampai terlambat, kita akan lihat pertunjukan apa yang ingin ditampilkan oleh orang asing itu." Arumi memasukkan kembali semua peralatan make up ke dalam tas, kemudian berlari menuju parkiran mobil. Arumi mengendarai mobil dengan kecepatan sedang. Kendaraan roda 4 itu melaju memecah jalanan ibu kota, tak sampai memakan waktu 1 jam. Mobil mewah series terbaru yang dilajukan oleh Arumi telah tiba di salah satu hotel bintang 5 di kawasan Jakarta Pusat. Dengan langkah panjang ia berjalan masuk ke dalam lobi hotel, menghampiri 2 orang wanita yang bekerja di balik meja resepsionis. "Selamat siang, ada yang bisa dibantu?" sapa salah satu resepsionis berseragam batik dengan senyum ramah terlukis di wajah. Begini mbak, apakah ada orang asing atas nama Mahesa memesan kamar di sini?" tanya Arumi dengan sedikit ragu. 2 orang wanita dewasa berseragam batik itu saling memandang, lalu detik berikutnya mereka menatap Arumi. "Apakah ibu bernama Arumi Salsabila?" tanya salah seorang dari mereka. Alis Arumi bertaut satu sama lain, membentuk busur panah. Bingung, itulah yang dirasakan oleh wanita itu, sebab seingatnya ini adalah kali pertama ia datang ke hotel tersebut. Bagaimana 2 orang karyawan itu tahu namanya? Mungkinkah ini adalah rencana yang disusun oleh orang misterius itu? Hanya mereka dan Tuhan saja yang tahu. Meskipun ragu, wanita itu menjawab, "Benar, saya Arumi Salsabila Adiguna," tegas Arumi dengan menekan nama Adiguna di belakang nama lengkapnya. Kemudian 2 orang karyawan hotel itu saling menatap. Detik kemudian salah satu di antara mereka langsung mengeluarkan kunci serep yang berada di dalam laci. "Nomor kamar 5012. Ibu bisa langsung naik ke atas. Liftnya di sebelah sana." Wanita itu menunjukkan arah di mana posisi lift berada. Meski mempunyai sejuta pertanyaan dalam benak, Arumi tetap menuruti instruksi karyawan hotel berseragam batik. Ia masuk ke dalam lift. Sepanjang jalan menuju kamar, Arumi menghela napas panjang, kemudian menghembuskannya secara perlahan. Degup jantung wanita itu mulai tak beraturan. Dalam benaknya muncul beberapa pertanyaan. Bagaimana jika Mahesa selingkuh? Apa yang akan dilakukan olehnya jika suami tercinta bermain api di belakangnya? Tidak ingin berburuk sangka pada Mahesa, wanita itu mengenyahkan pikiran yang ada dalam benaknya. "Sebaiknya aku masuk dan memastikannya sendiri," gumam Arumi. Arumi menarik napas dalam sambil menempelkan kartu, lalu pintu itu terbuka dengan sendirinya. Ia berjalan mengendap-endap berusaha agar tidak ketahuan oleh si pemilik kamar.
Mas, katakan padaku, siapa yang paling liar di atas ranjang? Aku atau istrimu? Tanya seorang gadis dengan suara terengah-engah. Tentu saja kamu, baby. Kamu begitu liar dan sangat menggairahkan, membuat pusakaku ingin selalu terbenam. Tubuhmu, jawab Mahesa. Pria itu terus memaju menurunkan pinggulnya di atas tubuh sang kekasih. Kalau kamu menyukaiku, lakukan lebih cepat lagi. Sentuh aku semaumu, sebab cinta dan tubuh ini hanya milikmu seorang, Mas Mahesa. Setelah mendengar ucapan itu, Mahesa semakin menggila. Suara desahan saling bersautan memenuhi ruangan. Arumi yang saat itu masih berdiri di ambang pintu dibuat terpana kala mendengar suara seorang pria yang tak asing bagi dirinya, sedang menyebut nama wanita lain. Ia berjalan mendekat ke sumber suara dari celah pintu kamar yang tak tertutup rapat dengan mata dan kepalanya sendiri. Arumi melihat jelas bagaimana Mahesa melakukannya dengan sahabatnya sendiri. Dunia rasanya tak lagi berputar. Hati Arumi hancur berkeping-keping dan tubuhnya bergetar hebat, bahkan nyaris tumbang. Suami dan sahabatnya sedang asyik memadu kasih di depan matanya. Ia berjalan sambil berpegangan pada benda yang ada di dekatnya, agar tubuhnya tidak terjatuh ke lantai. Kemudian membuka pintu secara perlahan. Dada wanita itu terasa sesak saat netranya benar-benar melihat Mahesa mencumbu mesra Kayla. Karena terlalu menikmati permainan, kedua manusia berhati iblis itu tidak menyadari kehadiran Arumi. Dasar brengsek, pekik Arumi. Meskipun hatinya sakit, tetapi ia berusaha menahan agar air matanya tidak jatuh membasahi pipi. Kedua manusia berhati iblis itu menoleh ke sumber suara. Mahesa masih bergeming dengan posisi tubuh masih berada pada tubuh Kayla. Ia terkejut melihat Arumi berdiri dengan sorot mata memancarkan kemarahan. Tangannya terkepal sempurna dengan gigi gemelutuk. Sebuah pukulan keras menghantam kepalanya dan membalikan kesadaran pria itu. Mahesa bergegas bangkit dari ranjang, mencari celana boxer yang dilempar ke sudut ruangan. Memandangi bagian tubuh pria itu berada di posisi seperti itu membuat Arumi mual. Ingin rasanya menenggelamkan kedua manusia iblis itu ke dasar jurang yang paling dalam dan berharap agar mereka tidak muncul lagi ke permukaan. Mahesa berjalan mendekati Arumi. Ia meraih tangan wanita itu yang terkepal di samping. Baby, aku bisa menjelaskannya, ucap pria itu dengan suara tercekal. Akibat panik, ia bahkan memanggil Arumi dengan sebutan baby. Padahal sebutan itu khusus diberikan oleh Mahesa untuk kekasih gelapnya, seorang gadis yang kini sedang mengandung darah dagingnya. Arumi menepis tangan kotor itu dengan kasar. Ia tidak sudi disentuh oleh pria yang tidak setia, pria yang tega mengkhianati ketulusan cintanya dan menduakan wanita itu dengan sahabatnya. Sejak kapan kamu memanggilku dengan sebutan baby? Maksudku sayang. Mata pria itu bergerak ke sana kemari, tidak bisa fokus menatap Arumi. Sejak kapan kamu berselingkuh? Hentak Arumi. Jawab, Mas. Sejak kapan kamu mendoakan aku dengan sahabatku sendiri? Sejak 3 bulan yang lalu, aku sudah berpacaran dengan Kayla, ucapnya lirih. Tolong maafkan aku. Hancur sudah benteng pertahanan Arumi. Air mata yang ditahan olehnya kini luruh di hadapan Mahesa dan Kayla. Wanita itu menangis, badannya berguncang hebat. Suara isak tangis menyayat hati menggema memenuhi ruangan. Seketika tubuhnya terkulai lemas di atas lantai. Bersambung.